Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laurencia Astanti Danut, NIM 19211212242. Saya mahasiswa STIMI Handayani Denpasar semester 6, Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata. Sekarang saya akan mengolah data dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Yang pertama, kita buka aplikasinya. Nah, inilah tampilan pertama pada aplikasi Smart PLS. Kemudian kita lanjut klik di New Project. Di sini kita beri nama Laurencia Astanti Danut 42. Kemudian klik OK. Lanjut di double klik to import data. Nah, teman-teman, ini adalah data tabulasi yang akan saya olah dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Kita klik, kemudian open. Lanjut di sini klik OK. Nah, seperti inilah modelnya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut klik di sini dan di sini sudah terdapat indikator-indikatornya. Yang pertama, kita klik mulai dari X1.1 sampai X1.5. Kemudian kita pindahkan ke kanan untuk menyusun hipotesisnya. Yang kedua, dari variabel X2.1 sampai X2.5. Lanjut, pindah lagi. Yang ketiga, dari variabel M1.1 sampai ke M1.5. Pindahkan. Dan yang terakhir adalah dari Y1.1 sampai Y1.5. Kita pindahkan. Kemudian kita rapikan. Kita rapikan dulu. Kemudian selanjutnya kita mengubah nama file kita dengan cara klik kanan, kemudian rename. Yang pertama kita beri nama marketing mix. Lanjut klik OK. Variabel yang kedua kita beri nama kualitas layanan. Oke. Variabel yang ketiga kita beri nama minat menabung. Minat menabung ya. Lanjut klik OK. Dan yang terakhir ini adalah keputusan menabung. Klik OK. Nah, teman-teman, seperti inilah untuk gambaran hipotesisnya. Namun, sebelum itu kita klik di menu connect ini untuk menghubungkan hipotesisnya. Kita klik. Hipotesis yang pertama yaitu semakin baik marketing mix akan meningkatkan minat menabung. Hipotesis yang kedua, semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan minat menabung. Hipotesis yang ketiga, semakin baik marketing mix akan meningkatkan keputusan menabung. Nah, teman-teman, gambaran ini hipotesisnya sudah berubah warna. Lanjut ke hipotesis yang keempat, yaitu semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan keputusan menabung. Hipotesis yang kelima yaitu semakin tinggi atau semakin baik minat menabung akan meningkatkan keputusan menabung. Hipotesis yang keenam yaitu semakin baik marketing mix akan meningkatkan keputusan menabung melalui minat menabung. Dan yang terakhir yaitu hipotesis yang ketujuh yaitu semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan keputusan menabung melalui minat menabung.
Nah, teman-teman, seperti inilah gambaran hipotesisnya. Sebelum kita lanjut, kita klik di file, kemudian klik di export as image to clipboard, kemudian kita masuk di Word untuk copy gambaran hipotesisnya. Kemudian kita kembali ke aplikasi Smart PLS, kita lanjut di Calculate, lanjut di PLS Algoritma, kemudian di Start Calculation, lanjut kita klik di Construct Reliability and Validity. Nah, teman-teman, ini adalah nilai-nilai konstruk reliability-nya. Di tabel yang pertama ini kita lihat yaitu nilai average variance-nya, yaitu nilainya tidak valid semua ya teman-teman, dikarenakan nilainya masih di bawah 0,7. Namun di sini di tabel composite reliability-nya sudah valid karena nilainya ada pada 0,7. Tetapi di Cronbach's Alpha ini nilainya masih tidak valid juga karena nilainya masih di bawah 0,7 juga. Oleh karena itu, coba kita buka di outer loadings-nya. Di sini juga masih terdapat nilai yang tidak valid. Namun sebelum kita lanjut, kita kembali di sini. Nah, ini adalah nilai-nilai yang tidak valid tadi. Kita akan menghilangkan nilai-nilai yang tidak valid ini dengan cara klik di menu select ini, kemudian klik kanan, kita mulai menghapus nilai-nilai yang tidak valid ini. Yang pertama, kita mulai dari variabel marketing mix. Kita mulai dari x2.1. Kita klik kanan, kemudian delete. Nah, seperti ini modelnya teman-teman. Lanjut x1.3, x1.4, x1.5. Lanjut di variabel yang kedua, x2.1, x2.3, dan x2.5. Kemudian di variabel yang ketiga, yaitu di minat menabung, kita mulai dari M1.1, M1.3, M1.4, dan M1.5. Kemudian yang terakhir, kita mulai dari, di keputusan menabung ini, kita mulai dari Y1.1, kita delete, kemudian Y1.3, kemudian Y1.4, dan yang terakhir adalah Y1.5. Nah, teman-teman, seperti inilah gambarannya ketika kita sudah menghapus nilai-nilai yang tidak valid. Namun, kita lanjut ke calculate lagi, masuk ke bootstrapping. Kita klik di one tail ini, lanjut di start calculation. Kita menunggu hasil. Nah, seperti inilah hasilnya. Di sini sudah terdapat nilai p-value-nya dan t-statistiknya juga, di mana dikatakan jika nilai p-value-nya berada di atas 0,5 maka dinyatakan tidak valid. Nah, di sini masih ada nilai-nilai yang masih di atas 0,5 ya teman-teman, di antaranya nilai dari hipotesis kualitas layanan dan marketing. Nilai dari hipotesis layanan, semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan minat menabung, yaitu nilainya 0,07 ya teman-teman. Kemudian hipotesis semakin baik marketing mix akan meningkatkan keputusan menabung, yaitu nilainya 0,390. Dan yang terakhir adalah hipotesis semakin baik marketing mix akan meningkatkan minat menabung. Kemudian
kita klik di specific indirect effect-nya. Nah, teman-teman, kita masuk di nilai spesifik indirect effect-nya. Di sini juga nilainya masih ditandai dengan warna merah ya teman-teman, dalam artiannya nilainya juga tidak valid. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika dalam menyampaikan penjelasan masih ada kekurangan. Saya atas nama Laurencia Astanti Danut mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.